Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, nah ini sesuai permintaan para viewer. Ya, ada beberapa soal yang harus dibahas di sini. Gitu. Ya, langsung saja ya. Untuk soal yang pertama. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya. Nah, di sini disajikan ada dua buah kawat penghantar. Ya, 2 ampere dan 3 ampere. Ya, di mana titik P itu letaknya di antara kawat pertama dan kawat kedua. Itu, ya. Nah, jarak antara kawat pertama dengan titik P itu adalah 1 meter. Sedangkan jarak kawat kedua dengan titik P itu adalah 4 meter. Gitu. Nah, pertanyaannya, tentukan besarnya induksi magnetik di titik P. Gitu. Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya, kalian mestinya yang harus diamati terlebih dahulu adalah arah arusnya. Setelah menentukan arah arus, kemudian menentukan arah medan magnetnya. Nah, untuk bisa menentukan arah medan magnet, kalian perlu menggunakan aturan kaidah tangan kanan yang sudah dibahas pada tayangan video sebelumnya. Nah, kemudian untuk lebih memperjelas lagi, di sini ya saya sajikan simulasinya, gitu. Ya. Nah, kedua kawat tadi, ya itu arah arusnya berlawanan. Maka di sini saya gambarkan arah arus berlawanan. Nah, kemudian dihasilkan medan magnetnya arahnya sama. Itu arah medan magnetnya sama. Itu. Nah, kemudian ya kalau kita uraikan satu-satu gitu, ini untuk kawat pertama dengan 2 ampere itu arus 2 ampere, jarak 1 meter dari titik P, kita pakai persamaan kuat induksi magnetik untuk kawat panjang, kawat lurus sangat panjang, karena di sini tidak diketahui panjangnya berapa. Maka asumsinya adalah kawat lurus sangat panjang. Nah, kemudian kita masukkan variabel-variabelnya. mu0 itu adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7, sementara arusnya itu adalah 2 ampere tadi dibagi dengan 2 pi kali A. Nah, A itu adalah jarak antara kawat penghantar dengan titik P. Nah, jaraknya 1 meter. Sehingga di sini ya besarnya medan magnetik di titik P karena adanya kawat penghantar 2 ampere adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, arahnya kemana? Ya, sekali lagi dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka kita dapatkan arah medan itu masuk bidang. Itu. Nah, kemudian untuk kawat yang kedua, ya, yang dialiri arus 3 ampere, jaraknya 4 meter dari titik P. Sehingga ini hasilnya B-nya kuat medan listrik ya, kuat medan magnetnya sama persamaannya, cuman kita ganti angkanya saja. Arusnya 3 ampere, A-nya jadi 4. Nah, sehingga kalau kita hasilkan, hitung semuanya hasilnya 1,5 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Tuh. Nah, kemudian ya arah medannya juga sama, yaitu masuk bidang sesuai dengan visualisasi yang telah digambarkan di awal ini. Jadi arah medannya itu sama. Karena arah medannya sama, berarti besarnya medan magnet di titik P ya nilainya dijumlahkan, bukan dikurang, tetapi dijumlahkan. Berarti B1 sama B2 ditambahkan,
Hasilnya ketemunya 5,5 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Arahnya mana? Arahnya karena dua-duanya arah medannya masuk bidang, pasti akan masuk bidang. Tuh. Nah, sekarang soal yang kedua. Itu soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Nah, kasusnya sama seperti tadi. Hanya saja permasalahannya di sini, ya. Permasalahannya di sini titik P-nya itu berada di luar. Ini titik P-nya berada di luar. Tidak berada di antara kawat pertama dan kawat kedua. Ya, kawat kedua kawatnya dialiri arus yang sama, yaitu 2 ampere. Ya, sedangkan jarak antar kedua kawat, jarak antara kawat pertama dan kedua itu 4 meter. Dan jarak antara kawat kedua dengan titik P itu 2 meter. Itu ya, pertanyaannya sama, tentukan besar induksi magnetik di titik P. Ya, besar induksi magnetik di titik P. Nah, ini ilustrasinya saya gambarkan dari awal. Oke, nah ini dari kawat pertama ke titik P berarti totalnya jaraknya 4 ditambah 2, yaitu 6. Nah, ini katakanlah sebagai B1. Nah, kemudian mengukur dari kawat kedua. Nah, kawat kedua ke titik P, ini katakanlah B2. Nah, maksud B1, B2 ini apa? Jadi, yang kita tinjau adalah titik P. Gitu kan? B1 berarti besarnya medan magnet di titik P, ya, karena pengaruh kawat pertama. Yang B2 juga sama, besarnya medan magnet di titik P karena pengaruh kawat kedua. Ya, karena kawat kedua. Nah, ini arahnya sama ini, arah arusnya sama. Maka karena arah arusnya sama, ya, ini cara eksekusinya tidak sama seperti tadi, ya. Nah, kalau tadi titik P-nya berada di tengah-tengah atau di antara kawat pertama dan kedua. Lah, ini kawatnya itu berada di luar. Sehingga ya secara jarak relatif itu arahnya ke kiri semua atau ke kanan semua. Kalau tadi kan kiri kanan, kanan kiri. Lah, ini ke kiri semua atau ke kanan semua gitu. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan arah medan yang sama. Nah, prosedurnya sama seperti tadi, tentukan B1 dulu, yaitu mu 0I per 2πA. Nah, kemudian bawahnya ya kita masukkan, itu kita bagi pi, kita bagi dengan pi, ya. Kemudian kali 10 pangkat min 7 kali 2, kemudian di sini per 2. Nah, jaraknya itu kita jadikan 4 plus 2. Itu 4 plus 2 jadi 6. Itu sehingga hasilnya ini akan menghasilkan berapa? 4 bagi 2 itu ketemunya 2 di sini, ya. 4 bagi 2 ketemu 2. Oke, 2 kali 2 4, ya. 4 bagi 6, ya. Ini 2/3, hasilnya 0,7 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, ini kawat pertamanya. Nah, kawat keduanya, nah tadi arahnya masuk bidang, ya. Kawat keduanya caranya juga sama, ya. Hanya saja kita ngukurnya tadi berarti dari kawat kedua ke titik P, yaitu jaraknya 2 meter. Maka A-nya kita ganti 2 meter, ya. Arusnya sama, yaitu 2 ampere gitu. Nah, setelah kita hitung hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, arahnya ini sama, ya. Arahnya sama-sama masuk bidang. Karena arahnya sama, maka eksekusinya adalah dijumlahkan. Ya, 0,7 di sini 0,7 kali 10 pangkat min 7 tambah 2 kali 10 pangkat min 7. Karena 10 pangkatnya ini sudah sama, ya.
10 pangkatnya ini sudah sama di sini. Nah, ini pangkatnya sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan begitu saja. Nah, 2,7 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Berarti arahnya kemana? Nah, karena dua-duanya sama-sama masuk bidang, pasti arahnya juga masuk bidang. Oke. Yang kedua, sekarang yang ketiga. Nah, perhatikan gambar berikutnya, ini udah muncul arusnya. Nah, kalau ini kawatnya ini berupa pengantarnya berupa setengah lingkaran, ya, setengah lingkaran. Nah, terus bagaimana cara menentukan medan magnet? Arah medannya bagaimana? Sama, cara prosedurnya sama seperti menentukan arah medan pada kawat lurus. Itu analoginya sama. Itu. Nah, yang kita cari ini adalah titik P di tengah-tengah sini ya. Nah, ini titik P, medan magnet atau induksi medan magnet di titik P, ya. Nah, arusnya masing-masing 4 per pi A dan 3 per pi A. Pertanyaan, jika A adalah jari-jari lingkaran, di mana besarnya adalah 1 meter, tentukan besar dan arah medan magnet di titik P. Ya, nah berarti kita cari satu-satu dulu. B1 karena bentuknya setengah lingkaran, berarti kita pakai di sini ada setengah mu 0I per 2A. Ya, ini besarnya induksi magnetik pada kawat yang melingkar. Ya, silahkan dibuka lagi tayangan sebelumnya tentang besarnya induksi magnetik pada kawat melingkar. Yang B2 juga sama, karena sama-sama bentuknya setengah lingkaran, maka di sini setengah. Ya, mu 0I per 2A. Ya, gitu. Nah, kita lihat arah arusnya. Arah arusnya tadi ini berlawanan. Karena arah arusnya berlawanan, ya, dan kemudian yang kita cari titik P-nya itu di antara kedua kawat, gitu, sehingga cara mengerjakannya sama seperti soal nomor 1. Yaitu kita jumlahkan karena arah medannya sama. BP sama dengan B1 plus B2. Kita masukkan. Oke. BP setengah 4pi kali 10 pangkat min 7 kali pi per 4 per pi dibagi 2 kali 2 plus 1. Ya. Nah, 2 plus 1 itu kita dapatkan dari jaraknya. Jarak 2 di sini. Itu jarak 2 dengan, nah, ditambahkan dengan A di sini. Oke, sehingga 2 plus 1 ditambah setengah 4pi kali 10 min 7 kali 3 per pi, ya, dibagi 2 kali, nah, 3 plus 1 nya berarti dari jarak ini 3, ini plus jari-jarinya 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 4 per 3 kali 10 pangkat min 7. Jadi satu-satu ini kita operasikan dulu, kita cari dulu gitu ya. Ini pi dibagi dengan pi ketemu 1. Ini juga sama, pi bagi pi ketemu 1 ya. Nah, terus 2 kali 2 ketemu 4. Oke. Nah, ketemu 4, sehingga hasilnya 4 per 3. Ya, 4 per 3 kali 10 pangkat min 7 tambah 3 per 4 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah 25 per 12 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ya, nah arahnya kemana? Arahnya pasti masuk bidang. Ya, analogi sama seperti soal nomor 1. Ya, begitu ya. Semoga tayangan ini bermanfaat, dapat membantu kalian dalam belajar mandiri di rumah, menemani kalian belajar di masa pandemi. Oke, ya, kami tunggu soal-soal berikutnya bagi para viewers, gitu. Ya, kami kami tetap memberikan pelayanan, gitu ya, bagi siapa saja yang ingin soal-soalnya dibahaskan di sini. Ya, saya akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.